Salam sehat dan semangat. Rekrutmen dan seleksi merupakan proses awal untuk organisasi atau perusahaan mendapatkan sumber daya manusia. Dapat dikatakan sebagai pintu gerbang yang akan menentukan orang-orang seperti apa yang akan dimiliki oleh organisasi. Berbagai metode seleksi diterapkan untuk mendapatkan sumber manusia berkualitas, baik itu tes keterampilan, tes pengetahuan, tes psikologi, kemudian juga diskusi, interview, dan mungkin juga menerapkan metode-metode yang lainnya lagi. Nah, dari berbagai metode yang diterapkan, interview merupakan metode yang paling umum dan paling banyak digunakan dan merupakan metode yang paling mungkin untuk dilakukan oleh setiap orang tanpa memperhatikan latar belakang pendidikan. Interview dalam seleksi dilakukan dengan tujuan untuk mengenali kandidat. Apakah memiliki kesesuaian kualifikasi dengan jabatan yang akan dimasuki. Kesesuaian ini bukan hanya sekedar memenuhi kualifikasi yang bersifat pengetahuan, tetapi juga memastikan bahwa kandidat tersebut memiliki pola perilaku yang menjadi modal baginya untuk dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya pada posisi yang akan dimasuki. Interview dilakukan bukan sekedar mengajukan pertanyaan sesuai dengan kemampuan interviewer atau pertanyaan yang diajukan tergantung situasinya. Interview yang dilakukan harus memiliki tujuan yang jelas. Melalui proses interview yang dilakukan, seharusnya interviewer memiliki gambaran yang pasti bahwa kandidat tersebut memiliki kualifikasi sesuai dengan yang diharapkan. Dan ketika ia menduduki posisi itu, ia akan dapat menjalankan tanggung jawab. Banyak jenis interview yang dikenal dan salah satu jenis interview yang banyak digunakan adalah behavioral event interview. Nah, kita akan berkenalan lebih jauh dengan behavioral event interview. Behavioral event interview adalah interview yang berbasis perilaku. Jadi, setiap pertanyaan yang diajukan mengacu pada pengalaman atau perilaku yang pernah ditampilkan. Behavioral event interview ini didasarkan pada prinsip bahwa peramal terbaik dari kinerja seseorang di masa yang akan datang adalah kinerjanya pada periode sebelumnya dalam situasi yang sama atau hampir sama. Dalam hal ini, kinerja masa lalunya dapat diartikan sebagai bentuk perilaku yang ditampilkannya ketika diperhadapkan pada suatu situasi yang sama atau hampir sama. Behavioral event interview ini fokus pada contoh perilaku yang ditampilkan seseorang pada masa lalu yang dapat digunakan untuk memprediksikan tindakan, sikap, dan atau kebutuhannya di masa yang akan datang. Dengan teknik behavioral event interview ini, interviewer dapat mengajukan pertanyaan apapun terkait dengan pengalaman atau perilaku yang ditampilkan seseorang. Banyak hal bisa dijadikan pertanyaan atau bisa digali dari si kandidat. Interviewer perlu memahami bahwa tidak semua perilaku itu relevan atau sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Nah, jangan sampai interviewer terjebak pada penggalian pengalaman yang bagus-bagus dari si kandidat,
sehingga menimbulkan kesan yang sangat positif tentang kandidat tersebut. Padahal tidak semua perilaku atau pengalaman yang tampaknya bagus adalah baik atau diperlukan untuk orang tersebut melakukan tugasnya nanti. Agar behavioral event interview ini terarah dan terstruktur, maka perilaku yang digali adalah yang sesuai dengan perilaku yang harus ditampilkan dalam bekerja. Atau dengan kata lain, perilaku yang digali adalah perilaku yang sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dalam jabatan tersebut. Oleh karena itu, setiap jabatan harus ditentukan terlebih dahulu kompetensi apa yang diperlukan. Jadi interview itu seperti memasangkan potongan puzzle. Di kepala interview sudah ada gambaran tentang kompetensi dan perilaku dari kompetensi itu untuk jabatan yang akan dimasuki. Nah, proses interview itu memastikan apakah calon ini yang kita asumsikan atau kita analogikan sebagai potongan puzzle yang lain, ini merupakan potongan yang cocok, yang tepat. Jadi ini yang ada di kepala interviewer tentang kompetensi dan perilaku, ini calon. Matching tidak? Kalau matching, berarti itulah potongan yang tepat. Itulah kandidat yang tepat untuk mengisi posisi tersebut. Tapi kalau tidak tepat, berarti bukan itu yang dicari. Bukan itu yang harus kita hire untuk posisi yang sedang kosong. Nah, dalam melaksanakan interview berbasis perilaku, teknik yang digunakan adalah teknik STAR. S-T-A-R. Yang pertama adalah situation atau situasi. Jadi menggambarkan situasi tentang pekerjaan aktivitas yang dijalankan. Pertanyaan-pertanyaan diarahkan untuk menggali hal itu. Jadi mengungkapkan pengalaman terhadap tugas atau aktivitas secara detail. Bisa meliputi peristiwa, kapan, siapa yang terlibat. Nah, contoh pertanyaan. Ceritakan satu situasi di mana Anda harus mengambil suatu tindakan penting dengan cepat. Di mana pada waktu itu tidak ada orang lain untuk Anda bertanya. Atau contoh lain, ceritakan pengalaman Anda ketika diperhadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan. Nah, jadi menggali situasi yang pernah dihadapi oleh si kandidat. Kemudian T, task atau tugas. Pertanyaan yang kita ajukan itu untuk menggali tugas yang harus dilakukan atau pernah dihadapi atau tugas-tugas yang dipercayakan kepada dia. Nah, tugas ini juga terkait dengan situasi. Ya, contoh pertanyaannya, tugas-tugas apa yang biasa Anda lakukan yang memungkinkan Anda menghadapi situasi tersebut? Nah, ini mengacu pada pertanyaan yang sebelumnya terkait dengan situasi. Atau kita juga bisa bertanya, pernahkah Anda diberikan tugas di luar tugas utama Anda? Tugas apa itu? Kemudian, kita tidak berhenti pada situation dan task. Kita masuk ke yang ketiga, A, action. Jadi pertanyaan yang kita ajukan itu untuk menggali tindakan apa yang dilakukan oleh kandidat pada situasi atau tugas tertentu yang sudah kita tanyakan sebelumnya. Jadi kita tanya, misalnya, apa yang Anda dilakukan ketika Anda menghadapi tugas itu? Bagaimana Anda mengatur tugas-tugas yang Anda terima secara bersamaan? Nah, jadi kita mau melihat apa sih tindakan atau actionnya yang dilakukan oleh si kandidat. Setelah itu, pertanyaan berikutnya kita arahkan pada result atau hasil. Pertanyaan
untuk menggali bagaimana hasil dari tindakan yang sudah dilakukan atau pembelajaran apa yang diperoleh dari kandidat terkait dengan tugas ataupun situasi dan action yang dilakukan. Misalnya kita tanya, apa hasil yang Anda capai dari usaha yang Anda lakukan? Bagaimana orang lain menilai hasil kerja Anda? Apa pembelajaran yang Anda dapatkan dari tindakan yang sudah Anda lakukan atau keputusan yang Anda ambil? Kita melihat seberapa jauh hasilnya. Behavioral event interview dengan menggunakan teknik STAR ini kita tidak bisa lakukan secara tiba-tiba atau mendadak. Ayo interview sekarang. Tapi kita butuh tahapannya. Yang pertama yang pasti, kita butuh persiapan. Apa yang dilakukan pada tahap persiapan? Pada tahap persiapan ini, kita perlu identifikasi kompetensi dari setiap jabatan. Karena pertanyaan yang kita ajukan itu harus bertujuan. Tujuannya apa? Tujuannya nanti harus bisa memastikan bahwa kandidat tersebut memiliki kompetensi yang dipersyaratkan. Nah, kompetensi ini merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, dan atribut personal seseorang yang tercermin melalui perilaku kerjanya. Tentunya yang bisa diamati, bisa diukur, dan bisa dievaluasi. Jadi bukan berhenti sampai pengetahuan, tetapi bagaimana itu tampil dalam perilaku kerjanya. Jadi fokus kompetensi adalah perilaku yang bisa diamati, bisa diukur, dan karenanya bisa dievaluasi. Kalau kita sudah menetapkan kompetensi, tahap berikutnya kita juga harus melakukan identifikasi perilaku dari setiap kompetensi tersebut. Nah, ini gunanya untuk apa? Supaya interviewer memiliki gambaran konkret tentang perilaku dari setiap kompetensi yang akan digali. Karena kompetensi ini bisa jadi bersifat abstrak. Konkretnya apa? Perilaku. Jadi jangan sampai interviewer bertanya, misalnya terkait dengan integriti, sementara dia sendiri tidak punya gambaran apa sih integriti itu. Sehingga pada akhirnya pertanyaannya sulit untuk menggiring kandidat untuk pada akhirnya memastikan dia punya integriti. Kalau kita sudah menetapkan kompetensi, kemudian perilakunya, tahap berikutnya adalah kita membuat pertanyaan. Pertanyaan yang disiapkan harus mengacu atau menggunakan teknik STAR tadi, situation, task, action, dan result. Bisa jadi kita harus menyiapkan beberapa set pertanyaan untuk satu jenis kompetensi. Karena bisa terjadi kemungkinan ketika kita bertanya sesuatu kepada kandidat mengatakan saya tidak pernah menghadapi situasi itu. Nah, disinilah interviewer harus mencari lagi pertanyaan. Sehingga interviewer pada saat interview nantinya siap dengan segala situasi terkait jawaban si calon. Jadi jangan sampai ketika si kandidat menjawab, interviewer sambil mikir, tanya apa lagi ya saya, sehingga tidak fokus pada kandidat tersebut. Yang perlu dipersiapkan lagi juga adalah standar penilaian. Nah, ini diwujudkan dalam bentuk form penilaian interview yang di dalamnya terdapat scoring. Nanti hasil akhirnya tentunya kita bisa membandingkan antara satu calon dengan calon lain berdasarkan skor yang dicapai oleh masing-masing. Jangan lupa juga sebelum interviewer perlu untuk mempelajari data calon. Temukan hal-hal yang menarik, hal-hal unik atau tidak biasa yang bisa digali dari si kandidat tersebut. Dengan demikian, interview yang kita lakukan itu tidak monoton.
kita bisa melakukan interview dengan bertanya atau mulai bertanya dari bagian mana saja. Sehingga interview yang kita lakukan tidak selalu dimulai dengan pertanyaan klasik. Coba ceritakan tentang diri Anda, mengapa Anda melamar di tempat ini, coba ceritakan tentang keluarga Anda. Lama-lama kita akan bosan ketika kita melakukan interview. Atau jangan-jangan kandidat yang diinterview oleh Anda akan cerita kepada kandidat lain dan kandidat lain akan mulai mempersiapkan. Oh, saya harus jawab ini, saya harus jawab ini. Nah, jadi Anda ketika mempelajari data calon, Anda bisa menemukan banyak hal yang bisa Anda gali sehingga interview Anda menjadi sangat dinamis dan tidak membosankan. Setelah kita melakukan persiapan sebelum interview dilakukan, masuklah kita saat interview. Apa yang perlu dilakukan? Bagi kandidat atau sebagian kandidat, interview itu merupakan masa ujian. Jadi dia deg-degan, cemas, khawatir. Nah, interviewer harus bisa menciptakan suasana yang nyaman. Buka interview dengan membangun suasana yang nyaman. Kalau suasana nyaman buat kandidat, diharapkan dia tidak lagi merasa tegang, dia tidak merasa deg-degan, sehingga kita bisa berharap dia lebih mau terbuka untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Interviewer juga jangan terpukau pada jawaban kandidat, apalagi jawabannya indah-indah semuanya. Perhatikan bahasa tubuh dan ekspresi yang menyertai, sehingga informasi tentang si kandidat menjadi kaya. Disinilah perlu untuk mengembangkan keterampilan mengobservasi atau membaca bahasa tubuh, ekspresi, dan juga keterampilan mendengarkan. Catat setiap informasi yang diterima, tapi jangan asik mencatat sendiri. Catat poin-poin penting. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, tempatkan diri Anda sejajar dengan kandidat, sehingga dia merasa lebih nyaman dan pada akhirnya dia terdorong untuk mau menjawab pertanyaan dengan lebih terbuka. Dalam interview, interviewer itulah yang memegang kendali jalannya interview. Tetapi bukan berarti interviewer mendominasi pembicaraan. Tetap si calon atau kandidat ini yang diberikan lebih banyak kesempatan untuk dia bercerita atau memberikan informasi. Tapi kalau ceritanya sudah mulai menyimpang, interviewer yang mengarahkan. Jadi yang mengendalikan tetap interviewer. Kalau interview sudah berjalan, akhiri interview dengan memberikan kesempatan calon untuk bertanya dan juga memberikan informasi tentang langkah selanjutnya yang akan dilakukan. Misalnya, interviewer bisa bertanya, ada pertanyaan dari Anda? Kalau tidak, interview hari ini sudah selesai, kami akan mendiskusikan hasilnya lebih lanjut. Silakan Anda tunggu. Bila memenuhi kualifikasi, Anda akan dihubungi dalam waktu 2 minggu. Tetapi bila dalam waktu 2 minggu Anda tidak dihubungi, berarti untuk saat ini Anda belum dapat proses lanjut. Nah, tuliskan hasil interview pada form yang sudah dibuat. Nanti bandingkan antara satu kandidat dengan kandidat lain. Pilih yang memiliki skor lebih tinggi, karena berarti dia lebih memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan dan dia lebih unggul dibandingkan dengan kandidat lain. Form interview dari satu interviewer sebaiknya tidak diberikan kepada interviewer lain, supaya penilaian satu orang tidak mempengaruhi penilaian interviewer berikutnya. Nah, dengan memahami behavioral event interview, termasuk juga kompetensi serta langkah-langkah yang harus dilakukan, maka makin besar peluang untuk mendapatkan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Praktekkan behavioral event interview dan dapatkan karyawan yang tepat untuk organisasi atau perusahaan Anda.
ya.